Pemirsa, Polda Sulawesi Tengah menonaktifkan sementara oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Oknum Brimob inisial MKS telah diamankan sementara di Makobrimob Polda Sulteng. Berdasarkan pemeriksaan, polisi menyatakan bahwa pelaku memperkosa korban dengan cara tipu daya, bujuk rayu, dan mengiming-imingi korban, baik dengan uang dan barang. Polisi menyatakan 11 pelaku melakukan tindak pidana tidak secara bersama-sama, melainkan sendiri-sendiri dengan waktu dan tempat yang berbeda dalam kurun waktu April 2022 hingga Januari 2023. Kapolda Sulawesi Tengah menegaskan akan mengusut tuntas anggota polisi yang terlibat dalam kasus ini. Polisi yang tersangkut kasus ini pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan terhadap dua tersangka lainnya, saudara FN dan saudara K. Dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan saya pastikan terhadap kedua orang tersangka ini akan kita lakukan penahanan. Yang pertama, untuk tersangka NT, yang bersangkutan melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali. Pelaku ARH sebanyak 6 kali. Untuk pelaku AR melakukan persetubuhan 4 kali dengan korban. Di peringatan S dan peringatan C ini pun sama. Kemudian pelaku AK melakukan 4 kali dan pelaku HR melakukan. Keterlibatan oknum guru, kades hingga polisi sebagai pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Parigi Motong, Sulawesi Tengah menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom untuk membahas kasus ini. Selamat malam, Bu Retno. Iya, Bu Retno, bisa dinyalakan audionya seperti masih di mute? Iya, Bu Retno, audionya bisa dinyalakan? Halo. Oke, baik. Bu Retno, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Berita Satu Malam. Bu Retno, perkembangan terbaru Polda Sulteng ini menyebut bahwa kasus ini merupakan persetubuhan. Nah, apakah di sini artinya polisi juga menduga adanya dalih persetujuan dan suka sama suka? Nah, di sini bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya Konvensi Hak Anak gitu, itu sebenarnya persetubuhan dengan anak adalah pidana. Jadi apapun dalihnya, alasannya, pokok melakukan pencabulan, pemerkosaan gitu ya kepada anak itu adalah tindak pidana. Nah, jadi kepada anak memang tidak perlu ada persetujuan gitu. Jadi artinya dari persetujuan, dari suka sama suka itu nggak ada dalam persetubuhan antara orang dewasa dengan anak. Nah, dalam kasus ini ya, karena ini usia 15 tahun, tentu masih usia anak. Jadi ketika dia diperkosa oleh sejumlah orang ya, kemudian polisi menyebutnya perkosaan, saya rasa itu dengan satu pertimbangan bahwa tadi dilakukan berbeda-beda, kemudian mendapatkan sejumlah uang atau barang gitu, kemudian dianggap itu sebagai bentuk persetujuan atau mungkin ya atas kehendak suka sama suka gitu. Nah, padahal untuk anak nggak ada prinsip itu gitu. Jadi ini sudah betul menetapkan semuanya sebagai tersangka karena memang mereka mengakui kan dalam pemeriksaan melakukan hubungan intim dengan anak korban gitu. Baik, apapun dalihnya terhadap anak tetap tindak pidana. Bu Retno, apakah ada kemungkinan bahwa korban anak ini dieksploitasi seksual karena melihat jumlah pelaku yang begitu banyak? Ya, itu bisa jadi karena kalau membaca berbagai macam berita dan komunikasi juga dengan beberapa teman daerah, memang kan anak ini orang tuanya itu berpisah. Lalu si anak ini memang butuh pekerjaan. Nampaknya untuk kebutuhan sehari-hari mungkin ya, kebutuhan dia. Lalu dia dijanjikan pekerjaan yaitu di rumah makan. Nah, ternyata di rumah makan ini
diduga ada layanan prostitusi yang sebenarnya katanya dilakukan oleh salah satu pelayan atau pegawai di situ. Nah, lalu ini si anak korban ini yang masih usia 15 ini diduga gitu dibujuk rayu, kemudian ada dugaan kuat nih ya, eksploitasi seksual. Ya, jadi dia entah siapa yang melakukan, ini yang perlu didalami. Nah, ketika terjadi bujuk rayu, kemudian janji-janji dan lain-lain, itu sudah memenuhi banget unsur dari tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Itu ya sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ada eksploitasi bisa jadi. Kemudian yang kedua ada relasi kuasa. Misalnya ada gurunya, gitu ya. Karena dulu kan awalnya nih anak menjadi relawan banjir, kan begitu. Nah, ini gurunya juga diduga melakukan. Nah, bahkan yang pertama kali. Nah, kalau guru, bahkan ini dianggap orang terdekat korban kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, dia bisa diperberat sepertiga. Jadi kalau tuntutan maksimal 15 tahun, maka untuk si guru bisa ditambah 5 tahun atau sepertiga dari 15 menjadi 20 tahun. Nah, lalu ada barter bahkan dengan narkoba, begitu info dari kepolisian sendiri ya. Nah, ini masih dalam proses didalami, tapi ketika semua itu terjadi ya berarti anak ini menjadi korban dari eksploitasi seksual dan juga kejahatan seksual terhadap anak. Baik, informasinya korban diperkosa sejak 2022 lalu. Ini sudah kurang lebih 1 tahun. Nah, ada kemungkinankah bahwa korban juga mendapatkan ancaman dan intimidasi? Bisa jadi karena ada relasi kuasa tadi. Jadi kemungkinan tadi ya dalam ancaman orang-orang yang memang memiliki relasi kuasa terhadap dia. Kemudian yang kedua, namanya anak, dia belum dewasa. Cara berpikirnya semuanya itu tentu dia belum dewasa. Nah, sebagai orang yang belum dewasa, dia kan nggak mungkin paham gitu ya resiko dan lain-lain. Apalagi ancaman-ancaman, dia nggak gimana nolong dirinya, bahkan dia takut untuk bicara karena setelah setahun kan dia baru bicara juga dengan orang tuanya. Nah, ini memang diduga kuat tadi ada ancaman-ancaman karena ada prinsip relasi kuasa sebenarnya kepada beberapa orang dalam kasus ini, dan dia bisa jadi kan diancam atau misalnya mau disebar mungkin bisa jadi divideokan kemudian akan diancam, banyak hal ya, sehingga dia tidak bicara kepada siapapun dalam jangka waktu yang lama. Oke, korban juga masih di bawah umur menjalani proses hukum. Nah, korban juga pastinya masih berada dalam kondisi yang trauma. Pendampingan seperti apa yang harus diterima korban, Bu Retno? Ya, sebenarnya ini harusnya KPAI ya sebagai lembaga negara yang melakukan perlindungan anak itu mesti memastikan beberapa hal. Satu, bahwa betul pemerintah daerah melakukan tadi rehabilitasi kesehatan karena yang anak ini mengalami kerusakan pada organ seksualnya karena dia masih kecil kan, belum siap melakukan hubungan seksual, dan ini kemungkinan besar kan ada pengangkatan rahim. Tentunya harus ada pembiayaan semua dari pemerintah daerah melalui dinas kesehatan. Kedua, harus ada rehabilitasi psikologi, misalnya dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya. Prosesnya harus panjang ini mau nggak mau karena korban perkosaan atau kekerasan seksual, kejahatan seksual biasanya butuh waktu yang cukup panjang untuk pulih. Dan yang ketiga adalah dia harus melanjutkan hidup. Untuk itu maka hak dia seperti hak atas pendidikan, hak untuk melanjutkan hidup itu penting betul dipikirkan pemerintah daerah. Dan terakhir, pengasuhan ya. Jadi kalau orang tua berpisah harus dipastikan bahwa anak ini dalam pengasuhan orang dewasa. Baik, terima kasih Bu Retno Listiarti selaku pemerhati anak dan pendidikan. Tentunya kita akan pantau terus keberlanjutan dari kasus ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebelumnya, pemirsa, kasus pemerkosaan terbongkar saat korban melaporkan kasusnya ke Polres Parigi Motong Januari 2023 lalu. Gadis berusia 16 tahun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, diperkosa oleh 11 orang. Pelaku diduga ada yang berprofesi sebagai polisi, guru, dan kepala desa. Kasus terbongkar saat korban melaporkan kasusnya ke Polres Parigi Motong pada Januari 2023 lalu. Korban yang masih mengalami trauma dan menderita sakit di bagian perut datang bersama ibu kandungnya saat melapor ke polisi.
Saat melapor dan dilakukan visum di RSUD Anuntal Loko Parigi, ditemukan luka robekan pada kemaluannya. Kasus kemudian naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Korban mengaku mengenal para pelaku di rumah makan tempatnya bekerja sebagai tukang masak. Ironisnya, para pelaku tak hanya melakukan sekali pemerkosaan, melainkan berulang kali dan dilakukan di tempat yang berbeda. Selanjutnya, dari 11 nama pelaku yang disebutkan korban, kepolisian baru menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Sedangkan 1 orang yang diduga berasal dari polisi masih didalami keterlibatannya. Tim Liputan, Universe.